لآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الذي فقه في الدين من اصطفاه من العلماء الأعلام وجعلهم كواكب يهتدي بهم كل ضال في حالة الظلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم. Jemaah subuh sekalian berkati dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Awali dengan takbir syukur nikmat Allah dan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya dan segenap umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pagi ini kita mengkaji tentang fiqh muamalah. Pentingnya Allah turunkan syariat untuk hambanya. Menja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kami turunkan syariat, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an itu adalah merupakan induk daripada syariat. Jadi diawali dengan Fatihah sampai dengan An-Nas, itu adalah semuanya dari Allah. Kemudian Allah turunkan mengutus Rasul-Rasulnya, Khatamul Anbiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai sumber penjelas daripada Al-Qur'anul Karim. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu pada generasi-generasi sesudahnya, karena dengan berbagai macam persoalan dalam kehidupan manusia akan terus berkembang. Itu mewariskan para ulama-ulama untuk menggali daripada hukum-hukum syariat. Ja'alna syari'atan minal amri, kami turunkan syariat itu fattabi'ha. Fattabi'ha, ikuti syariat itu. Jadi dalam Al-Quran ataupun hadis itu ada perintah, ada larangan. Fattabi'ha, fattabi'ha, ikutilah, ittiba'lah dengan syariat itu agar kehidupan kalian itu terarah memperoleh kemaslahatan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Fattabi'ha wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Jangan
Antaranya dijelaskan dalam ayat yang lain, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling daripada al-dzikri, Al-Quran, syariatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia itu akan mengalami kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit artinya kehidupan yang porak-poranda, mengalami kerusakan, timbulnya berbagai macam fitnah kehidupan dunianya maupun nanti fitnah kehidupan kematiannya di akhiratnya. Wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamuun. Maka jangan ikuti yaitu petunjuk atau syariah yang tidak berdasarkan syariah itu. Karena ma'isyatan dhanka, kau akan mengalami kehidupan yang sempit. Makanya akan terjadi orang yang menyimpang dari berbagai macam syariah Allah itu banyak mengalami permasalahan dalam kehidupan dunianya, rumah tangganya, ya, nafkah kehidupannya, agamanya, ya, ibadahnya, semua generasi sesudahnya. Banyak persoalan-persoalan, ya, ada perceraian, ada permasalahan-permasalahan dalam kehidupan, frustasi, rusak akal, tidak berkah, rezeki, bermacam-macam. Itu adalah ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, dan itu nanti akan berakibat pada saat kematiannya juga. Karena kematian seseorang itu mengikuti dengan bagaimana kebiasaan dalam kehidupannya. Bahkan nanti wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan aku bangkitkan itu dalam keadaan buta, ya, keadaan buta. Qala rabbi lima hasartani a'ma, kenapa kau butakan aku ya Rabb? Padahal dahulu aku di dunia mata saya melihat. Faqad kuntu basira. Disebutkan dalam qala dari atas ayatuna fanasita. Demikianlah karena dahulu ketika engkau berikan mata melihat, ya, tapi engkau membutakan matamu tidak melihat dengan apa yang aku turunkan dalam Al-Quran. Jadi maka itu, jadi kehidupan ma'isyatan dhanka itu kesempitan dunia, fitnah bermacam-macam kehidupan dunia, dan fitnah kehidupan setelah kematiannya dan dibangkitkan dalam keadaan itu. Maka oleh karena itu Allah menurunkan summa ja'alna ala syari'atin minal amri fattabi'ha, ikutilah itu. Kenapa diturunkan syariah? Karena kehidupan manusia itu saling membutuhkan, dan kita itu tidak bisa berdiri sendiri. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri, saling membutuhkan satu sama lain. Itu yang namanya saling membutuhkan satu sama lain, namanya muamalah. Amalah itu interaksi, transaksi, ya, bertemunya antara satu orang dengan yang lain, saling membutuhkan satu sama lain. Nah, saling membutuhkan satu sama lain ini kalau tidak diatur dengan syariah Allah, ya, maka itu nanti akan terjadi berbagai macam persoalan. Ya, maka ditata. Di Islam itu mengatur menyangkut masalah hubungan masalah ibadah kepada Allah, dan juga mengatur hubungan masalah muamalah, yang muamalah antara manusia dengan manusia yang lain. Karena masing-masing punya kebutuhan. Jadi kebutuhan itu kalau tidak diatur nanti akan terjadi friksi, benturan satu sama lain. Ya, kadang-kadang bisa satu sama lain bisa bekerja sama, tapi kadang-kadang bisa benturan friksi satu sama lain. Kenapa? Ketika seseorang tidak mengindahkan syariah aturan itu, maka terjadi firqah, permasalahan, ya, tidak menaati kebutuhan. Kebutuhan dalam Islam dalam aspek syariah itu terbagi, ada daruriyah, ada kebutuhan mendasar yaitu yang utama, yang pokok, ya. Ada hajiyah, kebutuhan yang terkait dengan hajat. Ada kebutuhan dengan taksirnya. Taksirnya itu untuk membaguskan saja. Misalnya seorang
pokok adalah kebutuhan makan, misalnya makan, itu adalah daruriyah. Tapi ketika mencari makan itu ada kesulitan, nah itu hajiah itu diatur. Tapi kadang-kadang sudah makan, sudah mendapatkan makan, tapi ingin makan yang lebih enak, itu taksinya. Ya, kebutuhan yang membaguskan saja. Ya, jadi yang lebih enak lagi itu. Itu juga dalam hal masalah misalnya kebutuhan daruriyah. Seorang ingin melayani penjemputan putra putrinya atau cucu-cucunya atau anak-anaknya antar sekolah. Kebutuhan daruriyahnya adalah perlu kendaraan. Ya, perlu kendaraan. Nah, perlu kendaraan, maka nanti kalau dia ingin lebih bagus lagi namanya taksi, ya, taksi ya. Itu namanya itu. Nah, kebutuhan daruriyah itu terbagi namanya dengan hifdzul din. Ada 5 kebutuhan maqasidus syariah di dalam Islam itu. Ada hifdzul din, ada hifdzul nasl, ada hifdzul aql, ada hifdzul nafs, ada hifdzul ma. Jadi 5 hal kebutuhan daruriyah yang sangat mendasar ini bagaimana supaya terjaga, ya, di antara manusia itu menjadi terpenuhi dengan teratur dan tertib, maka diturunkanlah dengan syariah Allah itu. Jadi orang-orang yang mengikuti tabi'ah, mengikuti syariah itu akan bisa teratur dalam kehidupan. Dalam kehidupan dunia yang saya kebutuhan masalah agama, memelihara agama. Allah memberikan satu tata cara bagaimana hubungan dengan Allah, ya, hubungan dengan Allah. Diturunkan syariah ibadah, gitu, supaya terjaga ibadah. Dalam waktu dalam satu hari ada 5 waktu sholat, itu hifdzuddin, memelihara agama. Ya, misalnya orang yang meninggalkan dari aspek ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengalami fitnatud dunya wal akhirah. Ya. Misalnya seseorang meninggalkan sholat saja, meninggalkan sholat tidak mengindahkan daripada apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengalami kehidupan yang sempit dalam dadanya, ya, dalam dadanya. Dia akan mengalami kehidupan berbagai macam persoalan karena apa? Meninggalkan sholatnya. Gitu. Jadi akhirnya apa? Akidahnya menjadi rusak. Ya, kalau orang-orang yang tarik sholat itu akan meninggalkan sholat, itu akan punya kerusakan karena sholat itu imaduddin. Sholat itu dia jadi hifdzuddin, diatur. Kemudian juga masalah agama yang lainnya, ya. Jadi kita perlu bagaimana hubungan antar agama di antara kita, ya, antara kita sesama orang Muslim dengan beragama orang yang meyakini agama yang lainnya. Itu adalah diatur bagaimana. Janganlah la ikraha fid-din, misalnya dalam Islam. Jangan kamu paksa mereka untuk masuk agama Islam. Itu adalah aturan itu Allah. Jangan paksakan. Kita tidak boleh menghina agama yang lain. Karena kalau kita menghina agama yang lain, dia akan menghina Tuhan kita. Itu makanya persoalannya. Tidak boleh lagi ikrafidin, tidak ada paksaan di dalam agama. Itu penghormatan, ada toleransi, ada tasamuh. Ya. Rasulullah SAW tidak pernah itu memaksakan itu untuk mereka. Hanya in anta illa nadhirun, kecuali engkau adalah menyampaikan saja Muhammad. Gitu. Perkara dia mengikuti dan mengikuti urusan dia, sampaikan saja itu. Jadi tidak ada ikrafidin, tidak ada paksaan di dalam. Kalau kita memaksakan, maka akan terjadi friksi, persoalan benturan, maka terjadi perang agama. Itu permasalahannya apa? Tidak apa? Nah, dalam Islam itu darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, menghindari kerusakan jauh lebih didahulukan di
daripada kita mengambil kemaslahatan dalam satu hal gitu. Jadi itu adalah syariat ya. Di dalam Islam perlu diatur yang demikian juga. Juga masalah fikih ya, masalah fikih kita juga itu tadi eksternal dalam internal orang muslim dalam muslim masalah fikih. Kita tidak perlu mempersoalkan terlalu jauh termasuk masalah fikih karena masing-masing punya manhaj dan jalannya ya jalannya. Yang kalau itu terlalu kita mempermasalahkan maka itulah terjadi friksi ukhuwah Islamiyah akan menjadi bermasalah gitu. Yaitu kita adalah hifdzuddin, memelihara agama ya. Jadi memelihara agama itu berarti kebutuhan agama itu adalah pokok yang harus kita pelihara. Jadi dengan mengingat fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamuna. Ya, maka ikutilah kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, ingin mendapatkan kemaslahatan dari Allah Subhanahu wa taala, ingin keselamatan, kebahagiaan, fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Karena syariat itu kepentingannya adalah untuk menjaga kebutuhan manusia. Kemudian yang pertama adalah maqasid syariah dalam Islam itu adalah hifdzuddin ya, memelihara agama. Hifdzun nasl diatur itu memelihara keturunan ya. Dalam Islam syariah mengatur tuh, tidak ada agama yang mengatur yang lebih detail seperti ini dalam agama-agama. Islam itu sangat kompleks, sangat lengkap ya. Semuanya di dalam Islam itu ada. Ya. Untuk menjaga agama Allah menurunkan apa? Mengenai syariah munakahah, pernikahan. Wala taqrabuz zina, jangan engkau berbuat zina, misalnya gitu. Jadi ada menganjurkan untuk menikah, Allah melarang untuk berlaku zina. Karena dengan menikah itu nanti akan teratur. Ya. Teratur ini anak siapa, ya. Keturunan siapa, begini caranya. Kemudian nanti kalau suatu saat dia meninggal diatur lagi oleh Allah Subhanahu bagaimana cara membagi warisnya, misalnya gitu. Untuk keteraturan itu, didasarkan keteraturan. Tetapi kalau akrab, tetapi awal ladzina la ya'lamun, maka itu akan menjadi satu persoalan. Misalnya seorang melakukan tidak menikah tapi dengan berzina. Itu sudah melawan taqrabuz zina, larangan Allah, janganlah kamu berbuat zina. Itu akan persoalan kepada apa akibatnya? Satu, misalnya bagi perempuan akan ternodai, kesuciannya akan menjadi hilang ya. Kesuciannya akan menjadi hilang. Yang kedua, bila mana dilahirkan keturunan, maka keturunan tidak jelas itu nasabnya, an-nasabnya, keturunannya. Itu anak siapa ini? Gitu. Anak siapa? Itu jadi persoalan. Nanti terkait dengan apakah terzalimi itu anak yang dilahirkan dengan akibat daripada perbuatan zina. Maka syariat diturunkan itu adalah untuk apa? Menjaga, memelihara ketertiban, ya, kebutuhan antara manusia. Kebutuhan dasarnya adalah apa? Berumah tangga. Bagaimana cara berumah tangga diatur di dalam syariah? Ya, itu termasuk bagian muamalah. Ya, muamalah dia ada diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariah Islam itu. Maka diatur adanya munakahah. Kemudian setelah itu ada jelas gitu. Begitu juga misalnya masalah waris misalnya. Kalau tidak mengikuti aturan yang ada di dalam syariah Allah yang ditetapkan ini, maka akan menjadi apa? Friksi benturan antara saudara gitu, saudara. Misalnya ada yang protes, saya lebih banyak menjaga ibu saya, orang tua saya selama ini saya bersama kamu jauh. Tidak ada begitu. Islam sudah ada mengajarkan bagaimana haknya laki-laki dan haknya perempuan. Ya, itu ada sudah diatur semua di dalam hukum waris faraid dalam Islam. Diatur kenapa? Seseorang itu kalau sudah meninggal, harta itu adalah hak Allah. Kalau sudah hak Allah, maka cara mengatur membaginya mengikuti hak Allah itu, bukan mengikuti hawa nafsu.
benturan. Akhirnya apa? Saudara dengan saudara gara-gara masalah itu benturan, akhirnya menjadi berpisah, perceraian antara hubungan kekeluargaan dan sebagainya. Itu persoalan-persoalan. Maka oleh karena itu diturunkan syariat tentang hifdzun nasl, keturunan supaya jelas, ya. Jadi jelas. Bercampur daruriyah yang lain, kebutuhan yang pokok yang lain, yaitu misalnya hifdzun nafs, ya, jiwa manusia, yaitu harus perlu diatur dan ditata dengan baik. Kalau tidak ada syariah agama, maka manusia itu akan menjadi apa? Tidak seimbang, timpang dalam awal kehidupan, ya. Cara pandang yang timpang itu menjadikan awal daripada ketidaktentraman. Itu orang-orang yang stres itu kan jiwanya tidak terpelihara, ya. Itu karena apa? Misalnya terlalu banyak berangan-angan yang sangat tinggi melampaui daripada batasan kemampuannya, misalnya dengan kapasitasnya, itu akan bisa menjadi keinginannya banyak yang tidak tercapai, ya. Disyariatkan oleh Allah. Maka oleh karena itu bisa dihubungkan dengan itu. Kamu syariatkan kamu supaya sholat, misalnya berdoa kepada Allah dengan tawakal kepada Allah. Kemudian caranya begini dalam Islam begitu coba hifdzun nafs, jiwa. Begitu juga adanya satu aturan bagaimana kalau dia menyimpang kemudian mencari hak, mengambil hak orang lain atau membunuh orang lain, misalnya. Dalam Islam juga diatur adanya satu qisas gitu. Jadi misalnya memberikan sanksi, ya, misalnya dalam hal mematikan seseorang itu adalah untuk menjaga kehidupan banyak orang. Seorang pembunuh yang tanpa ada dasar dan alasan yang dibenarkan, yang tidak dibenarkan, itu adalah sanksinya adalah juga akan diqisas oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Menjaga jiwa-jiwa yang lain. Kalau dibiarkan itu akan jadi suatu permasalahan dalam kehidupan. Jadi bukan berarti itu kejam, tidak, gitu. Ya, tidak. Itu apa? Untuk akan menjaga kemaslahatan kehidupan jiwa yang lebih luas lagi. Jadi dengan aturan yang demikian itu, ya, jadi namanya hifdzun nafs, ya. Kebutuhan daruriyah jiwa, kebutuhan akliyah akal, ya, hifdzul akal, ya, hifdzul akal itu adalah kebutuhan akal manusia. Misalnya Islam melarang, ya, minumlah kamu sesuatu yang baik-baik, ya, halal itu, ya, thayyiban, halal dan thayyiban. Juga janganlah kamu meminum khamr, ya, khamr yang merusak akal. Bila mana kita meminum sesuatu yang halal dan thayyibatan, maka itu akan baik, terjaga akalmu. Tetapi kalau kamu minum khamr yang keras, maka di situ wala tattabi'u alladziina la ya'lamuna, kamu mengikuti dengan minuman asal atau minum meninggalkan syariat dengan minuman keras, maka rusak akal kamu. Jadi syariat diturunkan itu adalah untuk menjaga akal. Yang kelima adalah hifdzul mal, ya, memelihara harta. Dan Islam sudah diatur sedemikian bagaimana cara menjadinya, bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara mentasarrufkannya, diatur dalam Islam, Masya Allah, ya. Jadi gitu, kita bisa carilah dengan cara cari yang halal, ya, cari yang halal, tidak la dharar wa la dirar, misalnya tidak berlaku kita memberikan kemadharatan kepada orang lain, dan janganlah kamu diberikan menimpa kemadharatan dari orang lain. Itulah dharar, itu diatur di dalam Islam caranya. Jadi carilah dengan cara yang halal, gitu ya. Cara yang halal, misalnya janganlah kamu mengambil dengan cara riba, misalnya itu riba. Carilah dengan cara yang halal. Karena apa? Riba itu nanti yang haqqullah riba wa yurbis shadaqat, misalnya gitu. Allah itu adalah yang haqqullah riba, akan memusnahkan riba. Wa yurbis shadaqat, dengan Allah akan menyuburkan sedekah. Itu artinya apa? Karena riba itu akan menghasilkan sesuatu permasalahan yang kompleks.
orang itu akan tidak terhormat di sisi Allah ketika dia menghasilkan dengan cara yang riba. Riba itu apa? Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap meminjamkan kepada seseorang dengan memberikan persyaratan tambahan itu adalah riba, ya. Jadi riba itu adalah sesuatu yang diharamkan. Misalnya dengan cara, janganlah kamu dengan cara batil mengambil hak orang lain, ya, mengkorup orang lain. Nanti kalau kamu mengkorup orang lain, maka itu akan rusak rumah tanggamu. Dalam Islam itu akan rusak rumah tanggamu. Karena apa? Rizki atau segala sesuatu yang kita dapatkan dengan cara mengambil hak orang lain itu akan dikonsumsi dan akan menjadi darah daging dirinya, keluarga dan anak-anaknya. Ya, akan menjadi darah daging anak-anaknya. Maka kalau sebenarnya apa? Menjadi satu sudah merusak tatanan pada diri, jiwa, pada akal-akal anak-anak semua, merusak semuanya. Jadi akhirnya apa? Menjadi orang-orang yang tidak soleh, ya. Nuansanya, pikirannya kejahatan, pemikirannya adalah bagaimana menyerbu orang dan sebagainya. Itu adalah akibat apa? Akibat itu. Terus tidak semangat di dalam beribadah, gitu. Tidak terbuka untuk hidayah. Karena hati manusia itu adalah harus bersih, suci dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah itu tidak akan bisa masuk kepada hati yang dikotori dengan sesuatu yang haram-haram, ya, yang haram-haram. Makanya Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun alim. Itu nanti akan terkunci. Kasihan nanti anak-anak kita, anak-anak kita itu nakal, berani orang tua, bermain pacar. Itu perlu muhasabah dari diri kita. Kenapa? Di antaranya kita memberikan konsumsi yang tidak baik, yang tidak diridhai Allah. Yang kedua, kita tidak membinanya, ya, sehingga akhirnya anak-anak kita menjadi seperti itu. Jarang kita mendoakannya. Jadi itu akibat dari apa? Tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu. Kemudian bagaimana caranya nanti kalau kamu sudah mendapatkan rezeki? Belanjakan dengan sesuatu yang halal. Yang kedua apa? Jangan berlebihan, jangan tasarruf. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Orang yang boros itulah pangkal daripada apa? Kemiskinan dirinya, bisa juga menjadi kemiskinan orang lain. Ya, ternyata tidak mendapatkan sesuatu. Jadi itu adalah kebanyakan dari ternyata penyebab daripada kemiskinan apa? Karena boros. Salah cari, ya, salah cari itu diantaranya. Maka di situ di dalam Islam itu ada diatur yang sedemikian itu untuk bagaimana supaya baik. Jadi mentasarrufkannya dengan cara yang baik, tidak boleh israf, berlebihan. Kemudian bagaimana caranya? Nah, di dalam Islam masalah hifdzul mal ini juga ada namanya. Nah, ketika kamu mencapai satu nisab, maka keluarkan zakat. Keluarkan zakat itu syariat. Karena apa? Zakat itu kewajiban para muzaki. Hak daripada mustahik zakat itu. Jadi kewajiban muzaki, hak bagi mustahik. Bila ada orang muzaki yang tidak menunaikan kewajibannya, berarti dia merampas hak para mustahik, gitu. Kalau sudah mengambil hak mustahik, apalagi mustahiknya itu orang-orang apa? Di antara seluruh fuqara, masakin, amilin alaihim wallahu itu 8 asnaf itu orang yang sangat membutuhkan, ya. Haknya dimakan juga tidak diberikan. Itu doanya, masya Allah, luar biasa kepada orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya itu karena haknya diambil. Itu korup terhadap mustahikin. Kalau koruptor yang di ini mungkin miliknya orang kaya yang dikorupsi, ya. Tapi
Tapi itu kalau orang yang tidak mengeluarkan zakat itu adalah korupsinya orang-orang kepada orang mustahik yang sangat membutuhkan, yang sangat berhajat. Yaitu yang hajat itu tadi, kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang berhajat itu. Maka disyariahkannya dengan ini semua adalah apa? Hifdzul mal. Jadi kebutuhan pokok mengenai bagaimana terjaga harta kita. Nanti akhirnya harta kita akan terjaga dan bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkah dalam kehidupan kita di dunia dan bisa kita pertanggungjawabkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena akan semua akan dimintai. La tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamati hatta yus'ala 'an arba'in. Di antaranya adalah malihi min aina tasabahu wa fima wada'ahu. Terhadap urusan harta itu akan ditanya oleh Allah, bagaimana cara kamu mendapatkannya dan bagaimana kamu untuk memberdayakannya, mentasarrufkannya. Itu akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Islam mengatur, janganlah kamu berbuat riba, janganlah kamu berbuat maisir, judi, janganlah kamu bertransaksi yang horor, yang jiwa. Maka ketika kamu masuk ke dalam pasar, Islam memberikan satu doa itu, ya. Karena apa? Dalam pasar itu pertemuannya ada rata-rata orang yang berkebutuhan antara pembeli dan penjual, penjual dan penjual, itu ada persaingan yang sangat luar biasa. Maka Rasulullah mengajarkan doa ketika masuk pasar itu. Dikirlah berbanyak la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Terus minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka khaira hadis suq. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan di pasar ini, hadis suq. Wa khairun fiha, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Wa a'udzu bika min syarriha, aku berlindung kepadamu ya Rabb dari keburukan yang ada di dalam pasar ini, wasari mafia dan keburukan yang ada di dalamnya. Itu diajarkan Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika an usiba yaminan fajiratan. Ya Allah, berlindung kepadamu dari menimpa sumpah yang fajir, sumpah yang bohong. Di pasar orang sering kan begitu. Kenapa ini saya belanjanya sekian? Nah itu sumpah. Jadi orang di pasar itu merugi saya gitu, nggak ada untungnya. Nah, itu kan penyataan sumpah itu. Itu minta perlindungan kepada Allah dari sumpah-sumpah yang begitu. Ya itu, dan hati-hati kalau kita sebagai orang pedagang. Akhirnya kita tidak jujur, menipu konsumen, menipu konsumen. Katakanlah ya mau begini, untungnya begini, ya begini saya jual begini gitu. Jadi antara dan menipu di antara itu. Yang minta perlindungan dari itu. Atau sofkotan, khosiratan, transaksi yang merugikan, transaksi yang merugikan, supaya kita tidak membeli dengan terlalu mahal ini gitu ya. Nanti akhirnya menjadi apa, kecewa, kemana, atau ada tadlis, tipuan gitu, yang tidak diinformasikan. Sesuatu barangnya itu ada yang cacat, yang cacat, yang tidak sempurna, maka ini bagus ini, misalnya ini bagus ini. Padahal ada sesuatu yang disembunyikan oleh penjualnya. Itu minta perlindungan kepada Allah. Musibah fiha, musibah fiha. Dari tangan fajiratan, al-sofatan, khosiratan. Itu di antara berlindung. Karena di situ akan bertemunya berbagai macam hiruk-pikuk transaksi antara muamalah antara satu sama lain. Salah. Demikianlah itu mengenai bagaimana Islam itu mengajarkan kepada kita bersyukur Allah takdirkan kita sebagai seorang Muslim yang kemudian Allah turunkan syariah dari Al-Quran, hadis Rasulullah, kemudian dari berbagai macam petunjuk-petunjuk yang diwariskan kepada para ulama-ulama, para mujtahidin di dalam menggali hukum itu. Jadi oleh karena itu ada satu kaidah usul di dalam muamalah, al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ma dalla daliluhu ala khilafihi. Jadi dalam perkembangannya itu akan terjadi perkembangan muamalah yang luar biasa, yang berbeda dengan ada yang pada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting adalah bagaimana, silakan saja untuk dikembangkan,
saja, kecuali illa madas dari itu tahrimi, kecuali apa yang kamu lakukan itu berbenturan dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah kenapa Allah menurunkan syariat, kenapa memberikan kaidah-kaidah fikih dalam muamalah, karena kita semuanya itu tidak bisa berdiri sendiri. Suatu keniscayaan bahwa satu sama lain itu akan membutuhkan dengan yang lainnya, dan dengan yang lainnya itu perlu diatur supaya tidak terjadi friksi, bahkan timbulnya keharmonisan di antara satu sama lain. Allah a'lam bishawab. Sudah kita terpengatar. Jadi kalau ada yang menambahkan, ada yang menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz, ini ada kisah Pak Ustaz. Jadi ada hamba Allah yang ingin menghafalkan Al-Quran, sehingga dia setiap selesai melaksanakan sholat berdoa, ya Allah mudah-mudahan kami menghafal Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, mati dengan Al-Quran, dan bisa habis Al-Quran. Doanya seperti itu Pak Ustaz. Nah, hari ke hari dia berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, tapi karena mengalami kesulitan, kemudian dia tidak sungguh-sungguh Pak Ustaz. Akhirnya orang ini meninggal belum habis Al-Quran. Dan kami tanyakan di sini, apakah orang ini sudah termasuk habis Al-Quran? Tidak Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu sangat tergantung pada niatnya, dan Allah akan memberikan sesuai dengan niatnya. Jadi niat, dan Allah itu nanti akan bangkitkan manusia itu sesuai dengan apa yang ada dalam niatan dalam hatinya. Ada niatan yang sangat mulia ingin menghafal Quran, tiba-tiba belum mencapai hafal Quran, tiba-tiba Allah mematikan. Itu sudah dicatat oleh Allah, ya, dicatat oleh Allah menjadi hamba Allah yang mulia karena sudah punya cita-cita untuk menghafal Quran, ya. Karena dia akan menjadi hafalatul Quran, ahli Quran, yang benar juga dimasukkan dalam golongan Rafiqul A'la, ya, akan dimasukkan golongan-golongan orang yang memiliki derajat yang tinggi. Jadi itu Allah sangat tahu bagaimana niatnya. Begitu juga orang-orang yang istiqamah, yang sudah istiqamah menjalankannya. Biasanya dia istiqomah, sholatnya berjamaah nih. Niatnya kepinginnya berjamaah, tapi Allah mengujinya dengan udzur fisiknya, misalnya lumpuh, ya, lumpuh. Tapi dahulunya itu adalah senantiasa istiqomah berjamaah. Ketika lumpuh dan ada niatan kepingin untuk berjamaah tetapi tidak bisa, Allah mencatatkan pahalanya seperti orang yang berjamaah. Tapi berbeda yang sudah terbiasa tidak berjamaah, istiqomah ke masjid, kemudian lumpuh, ingat ke masjid. Nah itu yang tidak dicatat sebagai satu kebaikan yang ada seperti orang berjamaah di masjid. Oh enggak, biasanya itu hanya kamu karena sadar karena kamu diuji saja ini. Yang itu berbeda di pahalanya. Saya sebenarnya begini puasa gitu, tapi ada mundur sakit, saya sakit, pahala tetap mendapatkan pahala ibadah puasa. Demikian juga menyangkut dengan ada azam yang kuat. Azam itu adalah keinginan yang kuat untuk ingin menghafal Quran. Tiba-tiba Allah mewafatkan sebelum saya hafal. Insya Allah itu termasuk bukan sebagai orang yang segera menunaikan haji, ya, sudah ingin berangkat, sudah siap saja, tapi ternyata Allah menakdirkan wafat sebelum menunaikan haji. Sudah Allah catat itu sebagai tamu-tamu Allah yang akan berangkat. Insya Allah demikian. Allah. Dan gimana? Ya, cukup Pak. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya menanyakan kepada Bapak
menghasilkan itu. Terima kasih Pak. Ya, saya belum lengkap nih Pak. Jadi ceritanya Ia punya suami, dia punya suami, terus tetapi spermanya itu tidak menghasilkan. suaminya tidak menghasilkan. Ya, atau yang keponakan ini berselingkuh pada orang lain, menghasilkan. Hasilnya anaknya perempuan. Bagaimana status anak ini? Sahkah suaminya itu menikahkan anak yang perempuan itu? Terima kasih. Jadi hasil daripada selingkuh, suaminya tidak menghasilkan anak. Ya. Ya, tetap termasuk itu adalah hukum daripada hasil daripada zina. Itu bukan anak haram. Nggak ada namanya anak haram itu. Ya, anak haram nggak ada. Jadi yang ada adalah cara membuat anaknya itu yang haram. Ya, yang zina itu. Nah, hukuman zinanya itu nanti yang akan dipertanggungjawabkan oleh istri yang selingkuh dan suami yang menyelingkuhi. Bukan suami, orang laki-laki yang menyelingkuhi. Itu zina. Ya, zina dalam hal ini hukumannya adalah sangat berat, termasuk diantaranya dikategorikan hukum dosa besar. Ya, dosa besar. Karena mencederai dirinya, mencederai orang lain, merusak suaminya. Ya, termasuk diantaranya melukai suaminya dan tidak menghormati syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak tetap harus sebagai anak daripada hamba Allah yang harus dididik dan dididik, gitu ya. Bagaimana nanti kalau laki-laki tidak ada masalah dengan perwaliannya, tapi kalau perempuan harus menghadirkan wali yang dengan cara yang tidak dihormati syariat itu tidak berhak menjadi wali. Begitu kan bapak kandungnya sendiri, bukan bapak kandungnya juga, karena bukan daripada hasil dari itu. Maka nanti kalau dia menikah termasuk adalah walinya adalah wali hakim, ya, walinya hakim. Dan itu tergantung bagaimana suami dan istri melakukan perceraian, karena istri sudah tidak patuh dan tidak taat lagi kepada suaminya ya. Yang jelas nanti itu kalau proses hubungan menafkahkannya itu lain lagi. Tapi bagaimana posisi daripada anak yang dilahirkan dengan cara yang demikian itu adalah dengan cara nanti kalau sampai dengan proses menikah, akad nikah, maka walinya adalah wali hakim. Yang tetap anak itu berhak mendapatkan pendidikan, pembinaan, hidayah dan sebagainya untuk menjadi orang-orang yang soleh. Tapi orang tuanya yang berbuat demikian yang mempertanggungjawabkan dengan cara zina tadi. Dan saya tanyakan lagi Pak, kita sudah memberi nasihat dan pandangan pada orang bersangkutan supaya nanti jangan ini yang menikahkan, tetapi oleh sang ibu menghilangkan malu rasanya, dia tetap suami yang menikahkan. Bagaimana itu Pak? Iya. Tidak sah Pak. Secara hukum tidak sah. Gitu. Jadi harus yang menikahkan. Kita tidak boleh malu-malu, ya kan? Tidak boleh malu-malu. Atau bisa dengan kalau hanya menutupi aib malu saja, misalnya saya serahkan kepada hakim untuk nikahkan, gitu kan? Itu kan bisa disiasati untuk menghormati. Misalnya istrinya sudah taubat, tetap berumah tangga, gitu kan? Itu bagaimana caranya untuk bisa menghormati, untuk tidak cedera dan sebagainya, bisa disiasati. Ya, saya serahkan kepada hakim untuk menikahkan anaknya. Ya itu begitu ya. Kalau dia menikahkan langsung itu tidak boleh, ya, termasuk tidak sah dalam akad nikahnya. Karena itu kalau jelas-jelas ya Pak ya, ini adalah hasil bukan daripada keturunan itu gitu misalnya. Maka tidak sah. Maka walinya adalah wali hakim. Saya Pak sudah memberikan nasihat dan pandangan supaya jangan nanti ini yang menikahkan anaknya. Tapi terus kenapa yang perempuan itu mengakui bahwa saya ini tidak anak saya, tidak anak ini katanya. Tetapi karena mereka akan malu di depan yang ramai,
tetap suami yang menikahkan. Sampai hari ini ada. Ya. Tapi saya dimusuhi. Kenapa saya berikan nasihat tapi saya dimusuhi? Bagaimana hukum selesai? Ya, kewajiban bapak selesai seperti pada ayat terjadi Rasulullah di in anta illa nanti kewajiban kalian adalah untuk menyampaikannya. Selepas itu kita tidak lepas daripada pelaksananya. Bagaimana yang sudah terjadi seperti itu? Misalnya masa terus itu lakukan aja tajdidun nikah, nikah diperbaharui, datang ke hakim, wali hakim itu di KUA dibayar untuk dikatakan supaya sah. Itu aja. Jadi Pak, anaknya sampai sekarang bagaimana Pak? Anaknya? Ya. Anak keturunan itu tadi? Iya, karena anak itu berlanjut nikahannya. Berhubung terus. Bagaimana hukumnya? Iya, untuk segera saja sambil taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi supaya segera terjadi nikah. Ya, untuk menikahkan anak yang dinikahkan tadi dengan cara yang tidak sah. Ya, jadi perbarui nikahnya sehingga akan berpenuhi dari aspek syariat. La nikaha illa bi wali. Tidaklah sah nikah itu tanpa ada wali yang sah. Gitu ya. Itu sebagai pedoman syariat. Itu ya. Jadi masa terima. Kau masih sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ada syariat yang dibuat oleh Allah oleh apa? Ada dua hadis. Sedang ada suatu aturan dibuat oleh Allah dari apa? Ada hadis dibuat oleh Nabi. Ada juga aturan dibuat oleh manusia, oleh undang-undang. Karena aturan undang dengan aturan syariat bertentangan. Apakah harus kita patuhi undang-undang atau syariat itu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hadis itu syariah yang bukan dibuat oleh Nabi. Hadis itu wahyu Allah yang diilhamkan atau diwahyukan kepada Rasulullah SAW tanpa melalui malaikat Jibril. Jadi dari fi'liyah, qauliyah, akliyah itu dalam hadis itu. Jadi bukan produk Nabi itu sebenarnya. Allah menciptakan, mengutus Rasul dan memberikan wahyu. Dan terbimbingnya itu akan menjadi satu hadis. Ungkapan Rasulullah dalam hadis yang kedudukannya dalam sumber hukum Islam adalah menjadi penjelas daripada Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian karena banyak keumuman lafaz-lafaz atau terkandung dalam syariat Islam ini, maka dalam perkembangannya itu perlu aturan-aturan yang sesuai dengan perkembangannya. Bagaimana aturan perkembangan ini? Prinsip dasarnya adalah harus sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Gitu. Kalau aturan itu tidak selaras dengan Quran dan Hadis, maka batal aturan manusia ini. Harus mengikuti sebagai orang tidak kewajiban kita untuk menaati Allah. Ta'atun fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam hal urusan kemaksiatan kepada Allah. Misalnya peraturan menghalalkan minuman keras, misalnya gitu ya. Ada peraturan dibolehkan nih. Ini bertentangan dengan syariat Allah. Bahwa minuman keras hukumnya hormat itu termasuk diantaranya ya. Jadi menghalalkan sesuatu yang diharamkan, tapi menghalalkan itu maka la ta'atun fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam hal urusan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu dalam kaidah usul fikih itu ada al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ma dalla dalilu ala ilahi. Silakan saja kamu mau buat aturan sesuai dengan budaya masyarakat yang berkembang pada situasi kalian hidup ya. Karena berbeda
masanya pada zaman Nabi dan masa sekarang. Ya, termasuk ada perdagangan. Sekarang tuh ada perdagangan online pada zaman Nabi kan ada. Ya ada nggak dulu? Dalam online. Gimana faktornya itu? Nah itu kaidah usul yang bukan itu. Asal fil muamalah al-ibahah illa ma dalil al-hafid. Bagaimana transaksi kita jarak jauh yang luar negeri Jepang menggunakan segini misalnya gitu. Itu adalah illa ma dalil wala ilafi kecuali dalam praktek dalam mengatur suatu urusan dan menetapkan suatu hukum itu ya sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Antum a'lamu bi umuri dunyaakum. Amulah yang mengetahui. Siapa itu yang memberikan? Orang yang punya kapasitas untuk menetapkan fatwa, ya. Maka namanya adanya ijma, fatwa yang dikeluarkan di majelis ulama untuk menetapkan hal-hal yang baru, ya. Hal-hal yang baru yang tidak terang-terangan dijelaskan secara qat'iyah di dalam Quran, itu maka diambilkan sebagai fatwa yang bersumber dari mana? Dari Quran dan hadis yang berkembang. Jadi kalau ada yang bertentangan undang-undang itu dengan Al-Quran dan hadis, tidak ada kewajiban kita untuk menaati. Jadi la ta'atan fi ma'siyatillah. Walaupun pemerintah yang melakukannya. Allahu a'lam. Dan lima, dan cukup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi demikianlah. Semua ja'alna ta'ala syari'atin al-'adhi ya. Ila amri fattabi'a wa la tattabi'a alladziina la ya'lamun. Itulah kami turunkan syariat kepada dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah dalam Al-Qur'an. Fattabi'a, ikutilah syariat itu agar kemaslahatan hidupmu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la tattabi'a alladziina la ya'lamun. Jangan mengikuti ya hawa nafsu daripada orang-orang yang menuruti hawa nafsu membuat aturan-aturan itu yang mereka tidak berpedoman pada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW atau bertentangan dengannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan satu ilmu dalam majelis ini bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.